Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin atas kesehatan serta kesempatan yang telah diberikan pada kita di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Rismaida Saragi, SST MKes, salah satu dosen Diploma 3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan dengan nomor NIDN 0126028704. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di Prodi Diploma 3 Kebidanan, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan dengan menggunakan prinsip DIA, Delivery Interaction Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan gambaran umum mata kuliah meliputi deskriptif mata kuliah, capaian pembelajaran, dan sumber referensi yang digunakan untuk mendukung keberhasilan tujuan mata kuliah. Sedangkan pada aspek interaction, saya akan menjelaskan bagaimana cara berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan agar tujuan pembelajaran tercapai, meliputi metode pembelajaran yang diterapkan. Dan pada aspek asesmen, saya akan menjelaskan bagaimana saya akan mengukur kompetensi mahasiswa dalam mata kuliah ini melalui proses evaluasi. Asuhan Kebidanan Kehamilan merupakan salah satu mata kuliah inti di Prodi D3 Kebidanan yang terdiri dari 5 SKS, yaitu teori 3 SKS, praktek 2 SKS. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan diajarkan pada semester ganjil, yaitu di semester 3. Dengan bobot SKS yang sedemikian, untuk penyampaian mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan ini, saya melakukan tim bersama seorang dosen yang ada di Prodi D3 Kebidanan. Baiklah, adapun deskriptif mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi memberikan kemampuan kepada mahasiswa dalam melakukan asuhan kebidanan dan pengelolaan kehamilan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, setelah proses pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu 1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, 2. Menganalisis kebutuhan dasar ibu, 3. Melaksanakan evidence-based pada asuhan kehamilan, 4. Melaksanakan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada kehamilan, 5. Menganalisis pengenalan tanda bahaya pada kehamilan, 6. Melaksanakan manajemen asuhan kehamilan, 7. Menganalisis deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, adapun beberapa metode yang saya gunakan. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah memberikan penjelasan mengenai tentang materi-materi perkuliahan. Yang kedua, tanya jawab. Komunikasi dua arah pada saat yang sama antara dosen dengan mahasiswa atau sebaliknya. Yang ketiga, small group discussion, kegiatan kelompok kecil 4-6 orang, siswa mendapat permasalahan tentang suatu materi untuk dibahas secara bersama. Keempat, demonstrasi, memperagakan suatu dengan menggunakan alat-alat bantu pengajaran seperti gambar, perangkat, alat-alat laboratorium lainnya. Itulah beberapa metode yang digunakan dalam penyampaian materi asuhan kebidanan kehamilan.
Proses evaluasi, proses penilaian yang saya lakukan kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Seperti yang telah disepakati pada kontrak perkuliahan, penilaian dilakukan dalam bentuk penugasan, ujian tulis, UTS, dan UAS. Untuk teorinya sendiri, pembobotan nilainya terdiri dari kehadiran 15%, penugasan 15%, UTS 30%, UAS 40%. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan salah satu proses pembelajaran saya di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Baiklah, kita ini masuk perkuliahan yang Ibu sampaikan kemarin. Kita ini pertemuan ke-8 ya. Nah, sebelumnya pertemuan kemarin kita sudah selesai. Ini kita masuk kebutuhan dasar ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Nah, ini juga sesuai dengan judul penelitian Ibu, yaitu hubungan oksitosin ya. Oksitosin itu gunanya pijat oksitosin itu gunanya untuk memperlancar ASI ya. Terus kalian kita masuk kebutuhan dasar ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Sebelum Ibu mulai materi kita, Ibu mau tanya dulu sama anak-anak Ibu sekalian. Ayo, siapa yang tahu kebutuhan dasar ibu hamil trimester 1, 2, dan 3? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Indah Purnasura Purba. Kebutuhan dasar ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 yaitu kebutuhan oksigen, nutrisi, eliminasi, seksual, imunisasi, dan traveling. Terima kasih. Oke, kebutuhan dasar ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 itu ada 12 ya. Ada 12. Yang salah satunya sudah disebutkan sama teman kalian. Itu ada oksigen, ya, ada seksual, nutrisi, ada imunisasi, traveling. Nah, jadi kita jabarkan satu persatu ya. Itu ada apa? Pertama, itu ada oksigen. Nah, oksigen sudah tahu pasti semuanya oksigen kan? Apa itu oksigen? Oksigen itu apa? Kebutuhan oksigen yang utama adalah untuk ibu hamil. Kebutuhan ibu hamil. Karena apa? Ibu hamil butuh oksigen. Karena apa? Oke. Hal yang dilakukan ibu hamil apa aja? Latihan napas selama senam hamil. Tidur dengan bantal yang lebih tinggi. Makan tidak terlalu banyak. Kurangi atau hentikan rokok. Konsultasi ke dokter apabila ada gangguan pernapasan. Kenapa ibu hamil perlu oksigen tadi? Karena dia lagi hamil. Nah, ini juga hal yang dilakukan ibu hamil biar tidak kekurangan oksigen. Yang kedua ada apa? Nutrisi. Ibu hamil mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Nah, itu apa aja dianya? Ada protein, ada cairan, ada zat besi. Pada trimester pertama, hormon HCG meningkat. Itu apa? Ibu hamil ada mual muntah. Dia ada mual muntah. Itu trimester pertama hipermesis gravidarum. Ya, itu hal wajar bagi ibu hamil trimester 1 ya, mual muntah. Yang ketiga ada apa? Personal hygiene. Yaitu apa? Kebersihan diri, mandi, kebersihan rambut, kebersihan gigi, dan kebersihan payudara. Yang keempat ada apa? Pakaian.
pakaian apa saja yang bisa dipakai untuk ibu hamil? Harus pakaian yang longgar. Terus BH tidak boleh yang ketat, dia harus yang longgar. Terus tidak boleh memakai sepatu tinggi. Oke. Dan ibu hamil tidak boleh pakai stocking yang ketat juga ya. Nah, jadi ibu hamil dilarang memakai sepatu tinggi, memakai baju yang ketat. Karena apa? Ibu hamil lagi hamil. Yang kelima ada eliminasi. Eliminasi, hamil terjadi perubahan hormon, alat genitalia menjadi lebih basah, ya, menyebabkan ada jamur, ibu hamil mengeluh gatal, keputihan. Nah, itu tidak boleh digaruk ya. Nah, karena apa? Tidak boleh garuk, bisa jadi ISK, infeksi saluran kemih. Oke. Selanjutnya itu ada BAK, buang air kecil. Sering BAK merupakan keluhan yang umum dirasakan pada ibu hamil ya. Itu trimester 1 dan 3. Kenapa Bu nggak trimester 2 gitu? Karena di trimester 1 dan 3, kalau masih trimester 1 ibu masih ada apa? Beradaptasi. Kalau di semester 3 karena sudah oke, ya, pintar. Terus ada BAB ya. Keluhan ibu hamil konstipasi. Kenapa ibu hamil konstipasi? Kurang apa? Karena kurang serat, kurang minum, kurang cairan. Makanya dia terjadi konstipasi. Yang keenam ada seksual. Nah, hubungan seksual kehamilan dilarang tidak? Tidak. Kecuali ada riwayat. Seksual boleh dilakukan pada ibu hamil, tapi dengan catatan kalau ada riwayat kehamilan ibu hamil dilarang berhubungan. Nah, kebutuhan seksual di trimester 1. Nah, libido menurun, tahap penyesuaian dengan kehamilan ya. Karena apa? Ada morning sickness, lemas dan rasa mual. Jadi untuk seksual di trimester 1 itu jarang dilakukan ibu hamil. Karena itu tadi ada apa? Libido yang menurun, morning sickness, lemas, lelah, rasa mual. Jadi udah tidak ada lagi gairah. Untuk trimester kedua gimana? Libido muncul kembali. Ya, tubuh dapat menyesuaikan dengan kebiasaan dengan kehamilan. Trimester 3 kenapa menurun lagi? Kenapa? Karena tidak ada tidak kenyamanan di trimester ketiga. Karena sudah apa? Sudah besar perutnya, sudah ada sesak. Nah, jadi menurun kembali libidonya. Nah, yang ketujuh ada mobilisasi. Itu ibu hamil boleh makan aktivitas fisik seperti biasa selama tidak melelahkan ibu hamil. Ya, misalkan pekerjaan seperti menyapu, mengepel, ya. Ibu hamil boleh melakukan ini kegiatan seperti menyapu, mengepel. Ya, ibu hamil tidak boleh melakukan kerja berat, ya, seperti angkat-angkat air, tidak boleh. Ya. Nah, ini sikap tubuh yang perlu diperhatikan ibu hamil. Ada apa? Duduk, tepatkan tangan di lutut dan tarik tubuh ke posisi tegak atau dagu ibu dan tarik bagian atas kepala. Terus berdiri, sikap berdiri yang benar sangat membantu sewaktu hamil. Begitu berjalan, ibu hamil tidak dianjurkan memakai sepatu tinggi, ya tadi. Oke, yang ke-8 latihan senam hamil. Ibu hamil dianjurkan berjalan di pagi hari. Ya. Terus lakukan apa ibu hamil? Senam hamil. Senam hamil dilakukan pada trimester keberapa? Semester 3. Nah, apa manfaat senam hamil?
Oke. Perubahan terhadap fisik akibat kehamilan. Nih, menguasai teknik pernapasan. Ya. Latihan pernapasan, lebih banyak ruang dapat dipakai dalam paru-paru. Melakukan latihan kontraksi, relaksasi. Latihan kontraksi dan relaksasi diperlukan mengatasi ketegangan, rasa sakit karena adanya HIS, ya. Yang kesembilan apa? Istirahat atau tidur. Ibu hamil dianjurkan merencanakan istirahat yang cukup, yang teratur. Jadwal istirahat. Nah, berapa jam kita tidur? 8 jam. Untuk tidur siang diwajibkan berapa jam? 1 jam. Jadi hindari ibu hamil posisi terlalu lama banyak apa? Duduk dan berdiri. Nah, ke-10 ada imunisasi. Nah, Bu, kenapa ibu hamil ada imunisasi juga? Kenapa tidak bayi aja yang imunisasi gitu? Nah, ibu hamil wajib dilakukan imunisasi tetanus toksoid. Ya, itu apa imunisasi tetanus toksoid? Untuk terjadi infeksi tetanus. Ya. Berapa kali Bu dilakukan? Ibu hamil 2 kali. Dia berapa intervalnya? 4 minggu. 4 minggu dilakukan. Intervalnya berarti dia 2 minggu sekali, ya. Nah, ibu hamil boleh traveling? Boleh. Yang ke-11 itu ada traveling. Ibu hamil boleh melakukan traveling, tapi dengan catatan apa? Wanita hamil boleh melakukan perjalanan, tapi harus berhati-hati. Perjalanannya harus menimbulkan yang kenyamanan. Tidak boleh perjalanan yang sangat jauh yang bisa membuat ibu hamil kelelahan. Ya, bisa apa? Bisa jadi terjadi apa? Abortus. Oke, kita lanjut. Persiapan laktasi. Ibu hamil. Kenapa ibu hamil harus sekarang, Bu, dipersiapkan laktasinya? Nah, karena apa? Sangat mempengaruhi pada saat nanti persalinan. Kalau tidak dari kehamilan pertama sampai trimester ketiga sampai menuju nanti persalinan, kalau tidak dirawat dari kehamilan, nah, itu bisa mempengaruhi nanti laktasinya. Kenapa? ASI tidak lancar, ASI sedikit, payudara bisa tidak keluar ASInya. Oke, keberhasilan laktasi dipengaruhi oleh apa? Kondisi saat kehamilan. Trimester kedua, payudara mengalami pembesaran karena pertumbuhan dari apa? Sel epitel payudara. ASI biasanya sudah keluar saat usia kehamilan 20 minggu sampai dengan 22 minggu. Nah, persiapan laktasi pada ibu hamil. Nah, 1. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya persiapan laktasi agar ibu hamil mengerti. Yang kedua, memberikan dukungan psikologis untuk ibu hamil dalam menghadapi persalinan dengan tujuan agar ibu keberhasilannya dalam menyusui. Yang ketiga, memeriksakan payudara atau puting susu, ya. Keempat, senam hamil. Yang kelima, ibu hamil mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, karbohidrat agar bisa membentuk ASI. Ibu hamil harus melakukan ASI eksklusif, harus menyusui bayinya, ya. Kalau ibu hamil tidak bisa menyusuin bayinya, imun untuk si bayi itu berkurang, ya. Lebih bagus ibu
menyusuin bayinya itu ASI. Jangan dipakai apa? Susu formula. Lebih baik ASI eksklusif. Makanya ibu hamil harus benar-benar merawat payudara agar bisa menyusui, menghasilkan ASI. Terus ibu hamil belajar keterampilan menyusui, merawat payudara, ya. Memakai bra membantu menyokong dan ukuran sesuai dengan payudara. Baiklah, kita buka sesi tanya jawab. Yuk, bagi anak-anak ibu, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, yuk. Izin Bu, perkenalkan nama saya Erika Simatupang. Saya mau bertanya, apa-apa saja sih personal hygiene itu? Terima kasih, Bu. Oke, apa-apa saja personal hygiene? Oke, yuk. Sebelum ibu menjawab, apakah anak-anak ibu bisa menjawab pertanyaan temannya? Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaan temannya? Oke, yuk silakan. Izin Bu, perkenalkan nama saya Eka Busyan Bruto. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Rika. Yang dimaksud dari personal hygiene itu seperti kebersihan diri, mandi dianjurkan 2 kali sehari karena ibu hamil mengeluarkan banyak keringat, kebersihan rambut, kulit kepala, dan kebersihan gigi dan mulut, dan kebersihan payudara. Baik Bu, terima kasih. Oke, personal hygiene. Sebelumnya kita sudah pasti tahu ya kan, apa itu personal hygiene? Sudah pasti. Personal hygiene tidak hanya untuk ibu hamil, untuk diri kita sendiri juga harus menggunakan personal hygiene. Oke, sudah dijawab tadi sama temannya. Ya, bagus pertanyaan temannya. Berarti tinggal ibu lengkapin ya. Ibu lengkapin. Apa itu personal hygiene? Yaitu apa? Kebersihan diri harus dijaga pada saat hamil. Dah, yang kedua, mandi. Mandi dianjurkan berapa kali? 2 kali sehari. Ya. Terus karena apa? Banyak ibu hamil mengeluarkan keringat. Yang ketiga, kebersihan rambut mulai dari kepala, ya, hidung, telinga, dan mulai dari atas sampai bawah, ya. Yang keempat, kebersihan gigi dan mulut. Berapa kali kita sikat gigi? Harus berapa? 3 kali. Pagi, siang, malam sebelum tidur. Tapi minimal dia 2 kali ya. Terus untuk kebersihan payudara gimana? Puting yang seperti yang ibu jelaskan tadi, perawatan payudara itu puting harus dibersihkan dengan air hangat menggunakan baby oil, ya, menggunakan baby oil, ya. Puting tenggelam maka lakukan perasat Hofmann. Itu gimana? Pegang payudara, tangan kanan memegang puting, itu ditarik ke depan. Seperti itu. Nanti kita untuk pertemuan selanjutnya ada perawatan payudara, ya. Di situ nanti kita lebih jelaskan untuk perawatan payudara. Dah, itu apa? Kebersihan genitalia. Kebersihan genitalia, kenapa harus mengganti celana dalam 2 kali? Kenapa? Tidak ada lembab. Karena ibu hamil tadi sudah dijelaskan. Ibu hamil kenapa? Sering keluar keringat. Terus dari genitalianya sering BAK, jadi dia basah, lembab. Ya. Sudah gimana? Sudah jelas tadi untuk pertanyaan tadi? Jawabnya gimana? Oke. Udah, kita simpulkan dari pertemuan kebutuhan fisik
ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 itu ada apa? Yang pertama itu asupan gizi harus dipenuhi oleh ibu hamil. Kenapa? Meliputi dari apa? Kalori, asam folat, protein, kalsium, dan zat besi. Jadi ibu hamil perlu zat gizi, asupan zat gizi yang lengkap, ya. Terus untuk yang personal hygiene mana? Perawatan itu ada perawatan rambut, perawatan gigi, ya, mandi, kebersihan kulit. Untuk apa? Mencegah infeksi. Terus pada masa kehamilan ibu hamil harus melakukan imunisasi tetanus toxoid untuk mencegah infeksi tetanus ibu dan bayi. Terus perawatan payudara. Perawatan payudara harus dilakukan ibu hamil untuk mempersiapkan menyusui menjadi mudah dan menyenangkan. Dan ASI juga keluar dengan lancar, ya. Oke, itu tadi kesimpulan dari ibu, ada asupan gizi pada ibu hamil, ada personal hygiene, ya kan? Ada senam hamil, ya kan? Terus yang terakhir ada apa? Perawatan payudara. Oke, pertemuan kita selesai. Baiklah, ibu absen ya. Ibu absen, karena kalian banyak, ibu absennya acak aja ya. Nah, Andinda Puan Ajura Purba. Oke, Pauziah Natasha, Mutiara Rambe, Ramadhani Ritonga, Sari Bulan Nasution, Wirda Pramita Siregar. Oke. Baiklah, ibu tutup pertemuan kita, pertemuan ke-8. Nanti kita ketemu lagi, itu pertemuan 9 ya. Ibu tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk anak ibu semua. Mudah-mudahan ilmunya bertambah.